harapannya yaitu bahwa anak muda juga bisa memimpin, anak muda bisa memberikan perubahan untuk desanya. Ya nggak apa-apa dibilang desa tapi rezekinya bisanya kota gitu ya, rezekinya kota. Alhamdulillah kita dinobatkan menjadi kampung keluarga berkualitas juara 1 tingkat nasional. Jadi kalau dulu itu KB itu kan berpikirnya keluarga berencana kontrasepsi aja. Betul, anak 2 cukup. Iya, kalau sekarang itu adalah lebih ke keluarga berkualitas. Welcome back with me Salma Kirana di Radar Malang Podcast. Nah, kali ini special edition Radar Malang Award 2024. Kita tahu bahwa Radar Malang Award 2024 kali ini mengambil tema Bright dengan 2 kategori, yakni ada Bright Figure dan juga Bright Company. Harapannya seluruh mitra yang berkolaborasi dan juga yang terpilih, nominasi-nominasi yang terpilih pastinya adalah mereka dengan figur dan juga company-company yang terbaik yang ada di Malang Raya. Seperti tentunya salah satu tamu kehormatan yang kami undang di sini merupakan sosok figur perempuan hebat, perempuan menginspirasi, masih muda namun mampu menjadi pemimpin. Siapa dia? Ini dia Ibu Rendita Witrayani Setiawan, Kepala Desa Senggreng. Ibu, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Alhamdulillah. Ibu Dita boleh diperkenalkan atau disapa nih masyarakatnya, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rendita Witrayani Setiawan, Kepala Desa Senggreng, Kecamatan Sumber Pucung di Kabupaten Malang. Alhamdulillah hari ini bisa datang ke sini, luar biasa. Terima kasih kepada Radar Malang atas waktu yang diberikan kepada saya. Tentunya ini suatu kebanggaan bisa hadir di sini. Radar Malang bikin acara Radar Award ini luar biasa. Tentunya memicu untuk kita terus berprestasi, memicu kita terus melakukan yang terbaik untuk masyarakat, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Begitupun dengan kami, Ibu Dita. Kami juga alhamdulillah terima kasih diberikan kesempatan untuk ketemu. Ibu bisa menyelipkan jadwalnya di antara kepadatan. Kami pasti tahu ngomong masyarakat itu kan waktunya nggak ada jam kerjanya, betul Ibu? Jadi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini ngobrol sama kita, sharing, berbagi. Terima kasih banyak sebelumnya. Nah, Ibu Dita, banyak hal yang ingin saya tanyakan nih secara personal, ini sebagai sesama perempuan. Saya membaca profil Ibu secara sekilas bahwa Ibu Rendita ini telah terpilih menjadi kepala desa di Desa Senggreng, Kabupaten Malang. Itu di pertama kali itu di usia menuju 28, which is itu adalah usia yang bisa dibilang tergolong sangat muda, ya, 28 tahun, hampir 28 saat itu. Dan apa nih yang melatar belakangi Ibu Dita untuk kayaknya aku harus mengabdi deh ke masyarakat gitu. Padahal mungkin banyak teman-temanku di luar sana di usia itu tuh masih pingin vacation, masih pingin keliling, masih pingin happy dengan dirinya gitu tanpa berpikir masyarakat atau berpikir tentang lingkungannya. Nah, apa sih yang melatar belakangi seorang Rendita Witrayani Setiawan untuk maju dan mau ngopeni masyarakat? Silakan Ibu. Iya. Tentunya harapan kita sebagai, saya kebetulan asli Desa Senggreng, Mbak. Jadi orang tua memang asli Desa Senggreng. Saya juga sebagai asli dari desa. Saya kuliah ini di kota. Harapannya ilmu yang kita dapat di kota juga bisa berdampak juga di desa. Jadi untuk harapannya yaitu bahwa anak muda juga bisa memimpin, anak muda bisa memberikan perubahan untuk desanya. Ya nggak apa-apa dibilang desa tapi rezekinya bisanya kota gitu ya, rezekinya kota. Jadi ilmu yang kita dapat di kota daripada kita bekerja di kota nih, harapannya nih ilmu yang kita dapat
kita berikan juga lah di desa. Itu awalnya. Lalu kebetulan saya juga kepala desa perempuan pertama di Desa Senggreng. Tentunya dengan anak muda juga yang pertama untuk mencalonkan kepala desa, meyakinkan masyarakat juga, ya namanya anak muda ya. Kadang bener dipandang apa bisa anak muda. Alhamdulillah dengan pada waktu itu saya menginjak akan 28 tahun waktu dilantik itu. Saya belum 28 tahun dilantik itu. Bahkan belum 28 tahun. Kalau pemilihannya masih di usia 27. Lalu pas pelantikan pun saya masih di usia 27. Dan 100 hari kerja saya sudah berikan kepada masyarakat. Saya akan membuktikan 100 hari kerja saya bisa melakukan untuk perubahan untuk masyarakat. Dengan menciptakan beberapa inovasi yang bisa diterima oleh masyarakat luar biasa. Salah satunya kemarin di 100 hari kerja pertama saya observasi di lingkungan banyak masyarakat saya itu yang kesulitan kependudukan, pengurusan kependudukan. Gitu ya, maksudnya kan walaupun sekarang sudah gratis ini masyarakat kami ini kalau mau ngurus adminduk ini kan sudah gratis ini di semua daerah mungkin sudah gratis. Tapi kan banyak waktu yang masyarakat ini korbankan atau meninggalkan pekerjaan mereka. Iya, walaupun gratis tapi untuk transport, untuk izin ke pekerjaannya ini menjadi kendala di masyarakat Desa Senggreng. Dan akhirnya saya menciptakan kemarin di dalam 100 hari kerja saya menciptakan inovasi yang namanya pecel tempe mendoan. Pecel tempe mendoan. Lucu sekali namanya, pecel tempe mendoan. Apa bukan tuh? Pecel ini, bukan tempe, bukan mendoan. Tapi singkatan aja. Boleh diceritakan apa makna pecel tempe mendoan? Pecel tempe mendoan itu adalah pelayanan cepat tanpa meninggalkan kerjaan. Luar biasa sekali. Yang disingkat pecel tempe mendoan. Pecel tempe mendoan. Oke. Jadi masyarakat kita mudahkan, tidak perlu lagi meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus adminduk, kita yang jemput bola. Cukup WA saja. Ya, ada yang namanya si Jumat. Si Jumat itu petugasnya datang setiap hari Jumat. Kalau untuk mengatakan berkas kita bisa setiap hari. Di situ masyarakat cukup WA saja, kita datangin, nanti kalau jadi kita juga yang menghantarkan. Jadi masyarakat kita nyamankan dalam pelayanan kependudukan. Jadi kita itu sudah untuk sadar adminduknya cukup tinggi. Jadi kita juga jemput bola di TK. Jadi anak-anak di desa kami sudah punya akte kelahiran semua dan sudah ber-KIA semuanya, seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Ini adalah langkah besar yang orang tuh kadang ngelihatnya setengah. Jadi banyak hal termasuk KIA, pembuatan akte, kita tahu dan tidak bisa dipungkiri ternyata Bu ya, masih banyak banget anak di Indonesia ini yang lahir belum punya akte sampai berapa bulan, berapa tahun kadang baru mau sekolah baru ngurus kayak gitu ya. Tapi di desa jenengan itu semua sudah dipastikan sudah punya KIA, sudah punya akte kelahiran. Dan Anda dalam 100 hari bekerja, Ibu Dita ini mau menjemput bola. Kira-kira apakah timnya jenengan ini nggak kaget Bu? Mungkin biasanya ini kerja wes diem, ini sama Ibu diduobraki, ayo kita kerja menjemput bola, harus turun ke masyarakat gitu. Kira-kira waktu 100 hari kerja ini gimana rekan-rekan di desa? Waktu saya 100 hari kerja, saya ada perubahan RPJM Des tentang visi misi. Jadi saya bikinkan visi saya menuju untuk desa Senggreng yang mandiri dan sejahtera. Alhamdulillah kita desa kami ini sudah menjadi desa mandiri. Sudah menjadi desa mandiri dan alhamdulillah kesejahteraan di desa kami terus meningkat. Itu kita juga untuk inovasi kita membentuk tim inovasi desa seperti itu. Jadi kita berdiskusi dengan anak-anak muda, dengan mengajak banyak sektor di desa ini, ayo bagaimana kita lihat apa yang dibutuhkan masyarakat guna kesejahteraan ini bisa terus kita tingkatkan. Alhamdulillah kemarin juga kita juga nggak 100 hari kerja itu aja, saya juga punya inovasi lain. Kebetulan juga kemarin itu saya ciptakan inovasi untuk namanya Simudin. Simudin? Iya, namanya sistem mencegah stunting dini.
Oke, sistem mencegah stunting. Ini emang beda ya. Ketika yang terjun langsung ke masyarakat ini adalah para generasi muda, bisa dibilang itu kan ada aja idenya, terus bisa lebih mudah diterima dan diserap oleh masyarakat dengan bahasa-bahasa yang memang kadang tuh kita nggak harus pakai bahasa yang keminter ya Bu ya, biar orang tuh kelihatan pintar, enggak, dengan bahasa-bahasa yang memang masyarakat bisa mengerti, otomatis itu bisa tercapai gitu di masyarakat. Nah, tadi ada pecel tempe mendoan. Oke, kita sudah tahu pecel tempe mendoan. Sekarang ada Simudin, simulasi sistem mencegah stunting dini ya. Sistem mencegah stunting dini. Nah, selama pembuatan inovasi Simudin ini ternyata gimana nih respon masyarakat dan hasilnya seperti apa menurut Ibu? Karena kan memang sekarang isu yang lagi digaungkan kita ini bagaimana stunting ini di Indonesia ini bisa menurun. Betul. Jadi harapan desa kami kita menciptakan inovasi yang namanya Simudin. Simudin itu adalah sistem mencegah stunting dini, di mana seperti jadi kita pencegahan stunting dari hulu. Ketika ada calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahannya, biasanya datang ke Pak Muden nih kalau di Jawa kan ya. Betul. Ke Pak Muden ini ketika ada catin calon pengantin yang datang, Pak Muden menginputkan ke sistem, keproteskan ke kader pemburu stunting namanya. Iya, kader pemburu Ibu stunting. menciptakan kader-kader juga nih namanya tim pemburu stunting. Tim pemburu stunting. Tim pemburu stunting. Ke broadcast ke tim pemburu stunting. Jadi ketika untuk calon pengantin saja mendaftarkan diri ke Pak Mudin untuk pernikahan, ini langsung tim pemburu stunting mengeksekusi untuk menjadi pendamping di sebelum pernikahan. Ketika nanti hamil, punya anak, ini akan didampingi terus oleh kader-kader kita yang namanya tim pemburu stunting tadi, seperti itu. Jadi pencegahan stunting dari hulu. Jadi harapan kami itu adalah zero stunting. Alhamdulillah selama saya menjabat tidak ada temuan stunting baru seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Padahal memang akhir-akhir ini tuh isu stunting ini lagi benar-benar digaungkan dan menjadi fokus untuk isu nasional ya, jadi isu nasional. Dan Ibu Dita bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa ini loh desa yang katanya kayak namanya desa ya Bu ya, tapi pola pikirnya terus sistem yang Ibu bentuk di sana udah sangat perkotaan gitu ya, tanpa meninggalkan kenyamanan dan keamanan di desa tadi ya, dan bisa sampai zero stunting tadi ya selama Ibu menjabat gitu. Nah, selanjutnya Ibu, boleh diceritakan dulu backgroundnya Ibu. Kita flashback nih, zaman Rendita saat kecil. Kira-kira apakah pernah ada atau terbesit di benaknya Ibu Rendita waktu kecil tuh, aku nanti mau jadi kepala desa gitu? Ada nggak kira-kira dulu Bu? Namanya cita-cita itu kalau ditanyain masalah cita-cita ya pasti ingin menjadi orang yang bermanfaat ya untuk orang lain gitu pasti. Kalau masalah profesi itu sudah ngikuti. Kalau kebetulan saya kedua orang tua bukan kepala desa, jadi bukan kedua orang tua saya bukan turunan ya. Desain kita bagaimana kita merubah untuk bukan orang tua saya bukan kepala desa. Saya sekolah SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2 dan sekarang alhamdulillah saya S3 program doktor ilmu ekonomi di semester 3. Jadi ya harapannya ya kepada adik-adik ini banyak nih sekarang saya juga berupaya bagaimana tidak ada anak putus sekolah di desa saya gitu. Jadi jangan sampai ada anak putus sekolah. Kita punya yayasan SMP, punya bagaimana caranya anak-anak di desa kami ini jangan sampai ada yang putus sekolah. Ketika mereka mendapatkan pendidikan yang tinggi di luar, ayolah ilmu ini bawalah, embankan sedikit ilmu dan kemampuan yang
adik-adik punya ini untuk kembalikan lagi ke desa, harapannya seperti itu. Oke, mulia sekali, sangat mulia Ibu. Jadi benar-benar kalau bisa dibilang ini Ibu Rendita kapan ya tidurnya? Memikirkan keluarga orang, iya gitu kan. Terus memikirkan anak jangan sampai putus sekolah, calon pengantin dipikirkan, orang yang sudah bekerja dipikirkan biar punya administrasi yang baik, yang oke gitu. Nah, iya, pertanyaan saya kembali. Ibu berapa jam tidurnya setiap hari? Kalau ngurusin segini banyak, pasti kan banyak PR ya Bu ya, yang harus dikerjakan untuk mengayomi masyarakat ini. Ibu gimana kesehariannya tuh, kalau boleh tahu seperti apa sih seorang Ibu Rendita ini? Kalau jadi di desa itu saya rasa 24 jam Mbak ya, 24 jam. Jam berapapun dibutuhkan masyarakat, kita harus ada seperti itu di desa seperti itu. Menjadi kalau Mbaknya tadi pamong desa atau perangkat desa atau kerja di pemerintahan desa itu memang 24 jam. Dan kalau tidur pasti tidur. Ya cukup lah 5 jam cukup lah. 5 jam cukup, tapi insya Allah dengan kebahagiaan kita itu ketika kita bisa menolong orang lain itu. Kebahagiaan kita di situ. Itu kebahagiaan menurut Ibu Rendita ketika bisa menolong orang lain gitu ya. Udah banyak banget ini kira-kira perubahan yang dilakukan oleh Ibu Rendita selaku kepala desa di Senggreng nih. Nah, selama ini berarti sudah berapa lama Ibu? Ini periode pertama kebetulan saya itu masih 2 tahun menjabat. Masih 2 tahun. Tapi sudah banyak inovasi yang dilakukan. Dan tadi saya sempat membaca ada kampung KB juga katanya habis dapat prestasi di kampung KB ini. Kampung KB itu kalau boleh tahu seperti apa sih Ibu? Iya. Pada tahun ini kami menang juara 1 lomba kampung keluarga berkualitas tingkat nasional. Jadi kalau dulu itu KB itu kan berpikirnya keluarga berencana kontrasepsi aja. Betul, anak 2 cukup. Iya, gitu. Kalau sekarang itu adalah lebih ke keluarga berkualitas. Lebih ke keluarga berkualitas di mana tingkat kesejahteraan secara mikro seperti bagaimana bina keluarga lansia, bina keluarga balita, bina untuk pikir remaja, lebih ke sana. Jadi bagaimana mewujudkan keluarga yang berkualitas, ditunjang dengan inovasi-inovasi pelayanan, sinergitas dengan pemerintah daerah, terus bagaimana indeks desa membangunnya, apakah mengalami peningkatan atau enggak, itu yang menjadi ukurnya kemarin dari BKKBN. Itu alhamdulillah kita dinobatkan menjadi kampung keluarga berkualitas juara 1 tingkat nasional seperti itu. Tingkat nasional, ini benar-benar dari desa mendunia gitu ya. Menasional gitu, juara 1. Berarti itu antar desa se-Indonesia? Iya. Kemarin untuk ketiga besar itu ada Wonosobo, Jawa Tengah, sama dari Sumatera Barat itu. Alhamdulillah kami dapat nomor 1. Malang, iya. Diwakili oleh Ibu juara 1. Iya. Luar biasa sekali. Tepuk tangannya boleh dong. Bangga saya sebagai warga Kabupaten Malang, saya cukup bangga Ibu. Nah kembali lagi ketika tadi kita sempat mention di awal bahwa usia muda memimpin perempuan lagi. Itu sempet nggak sih Bu? Mungkin ada desa, apalagi kita di desa ya, desas-desus tetangga gitu yang iso arek iku memimpin gitu. Kira-kira golek apa iku? Nah, itu sempet kedengar nggak sampai di telinga Ibu? Terus ketika kedengar, apa yang Ibu lakukan untuk tetap berdiri? Enggak, aku memang harus mengayomi masyarakat gitu. Itu apa yang Anda lakukan ketika mendengar suara-suara sumbing seperti itu, Ibu? Iya. Untuk mungkin kalau sekarang enggak sih, karena kita sudah membuktikan bersama teman-teman kan, ya, bersama kader-kader, bersama tim, kita sudah membuktikan. Awal-awal mau nyalon mungkin ada ya, tuh anak muda terus perempuan bisa apa gitu. Ya kita buktikan, kita meyakinkan masyarakat bahwa
perempuan, walaupun perempuan toh kita juga kemarin banyak pemimpin-pemimpin perempuan nggak di Indonesia aja tapi nasional itu cukup luar biasa dan kami berusaha meyakinkan masyarakat bahwa perempuan dan anak muda bisa memimpin, bisa melakukan perubahan karena kita mempunyai jiwa semangat yang luar biasa kalau anak muda itu. Betul. Ya walaupun yang luar yang sudah usia itu adalah banyak pengalamannya, itu sebagai untuk memberikan arahan juga buat kita. Tapi biasanya anak muda ini visionernya luar biasa gitu. Jadi harapan kita anak-anak muda di Senggreng maupun dimanapun semangat ngambil, nggak harus jadi kepala desa, di lingkungan kecil-kecil saja, misal mau jadi ketua RT ataupun mau jadi ketua OSIS atau ketua kelas, itu kan menjadi pemimpin itu kan adalah pengambil kebijakan gitu. Ketika kita bisa menjadi seorang pengambil kebijakan dengan niatan baik, insya Allah kita bisa melakukan perubahan atau perbaikan dari diri kita. Jadi apapun posisinya, sekecil apapun, ketika itu bisa mengambil sebuah kebijakan, ambil saja. Karena disitulah kita bisa melakukan perubahan seperti itu. Luar biasa sekali. Di antara anak-anak muda sekarang yang cuman bisa ngetik ya, kadang ya komentar pemerintah tuh bla 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 bla, komentar ini itu di sosmed, daripada gitu, ayo coba terjun langsung ke masyarakat ya Bu ya. Nah, saya penasaran, tadi Ibu sempat berbicara bahwa orang tuaku itu bukan kepala desa Mbak gitu. Nah, bagaimana peran keluarga dan juga peran orang tua ketika Ibu Rendita ini memutuskan untuk Ibu, Ayah, saya ingin jadi kepala desa. Itu sambutan awalnya gimana? Kaget kah, apa langsung mendukung atau seperti apa tuh Bu? Iya tentunya karena background kedua orang tua saya bukan kepala desa ya, saya meyakinkan orang tua minta doa restu paling penting. Doa restu orang tua khususnya ibu itu luar biasa, karena doa ibu sekarang saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik seperti itu. Jadi untuk meyakinkan orang tua, saya niatkan untuk mengabdi kepada mama saya sampaikan saya akan mendaftarkan diri menjadi kepala desa. Insya Allah apapun yang terjadi, menang atau kalah nantinya, ini adalah usaha untuk jalan melakukan kebaikan seperti itu. Kalau boleh tahu nih Bu Dita, waktu itu lawannya nih lelaki semua, terus usianya lebih di atasnya Bu Dita semua atau gimana? Kalau boleh tahu nih, kita kilas balik gitu. Kebetulan kemarin itu yang mendaftarkan 11 sih. Ya, 11 orang. Wow. Semua senior pastinya. Dan Ibu perempuan satu-satunya atau ada? Ada sih, ada perempuan lagi yang untuk yang mendaftar. Kan karena 11 terlalu banyak, akhirnya di kabupaten, di Pemda harus terseleksi lagi. Menjadi 3. Menjadi 3. Iya. Dan akhirnya Ibu yang terpilih. Saya lolos 3 besar, akhirnya menjadi 3 kandidat. Setelah itu pencoblosan seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih masyarakat Desa Senggreng meyakinkan saya untuk bisa mewakafkan diri, waktu, tenaga untuk masyarakat Desa Senggreng seperti itu. Luar biasa sekali pastinya ya. Hari dimana Ibu dilantik dan hari dimana Ibu diberikan kepercayaan secara utuh oleh masyarakat, pastinya adalah momen-momen yang paling mengharukan dalam hidup Ibu ya. Setelah itu hari pertama nih, apa yang Ibu lakukan? Apakah langsung nih datang ke masyarakat desa satu-satu, keliling-keliling gitu, atau apa nih? Masih ingat nggak hari pertama yang Ibu lakukan setelah dilantik itu, apa yang Ibu lakukan? Untuk hari pertama ya ini, habis dilantik nih. Habis dilantik tuh ngapain nih kira-kira Ibu? Iya, berterima kasih kepada orang tua. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ridhonya, saya diberikan amanah ini. Tentunya juga terima kasih kepada orang tua yang doanya tidak pernah terputus, dan juga masyarakat dan rekan-rekan yang sangat luar biasa mendukung saya, nggak tidur semangatnya sampai luar biasa. Saya nggak bisa berkata-kata kalau soal itu, karena tanpa mereka semua yang mendukung saya nggak mungkin menjadi terdepan untuk bersatu untuk bagaimana menjadikan Desa Senggreng ini menjadi desa yang sekarang sudah
ya lumayan dikenal oleh daerah-daerah lain di Indonesia seperti itu. Oke, luar biasa sekali dengan berjuta, udah berbagai macam prestasi, padahal baru 2 tahun tapi prestasinya udah ada aja dengan inovasi-inovasi tadi ya Ibu ya. Nah, kedepannya nih Bu, kalau boleh tahu terakhir, apa harapan Ibu untuk yang pertama untuk masyarakat, untuk anak-anak muda kedepannya? Harapannya seperti apa? Siapa tahu ada banyak perempuan-perempuan muda di sana yang mungkin menginginkan ada di posisi Ibu Rendita itu, harapannya seperti apa? Iya, untuk anak-anak muda jangan takut berpikir, jangan takut berpikir nanti saja. Mulai dari hal kecil saja, ketika ada kesempatan menduduki sebuah jabatan terkecil saja, walaupun kepala desa, mau DPR, mau bupati, maupun apapun itu, ataupun kalau di kampus BEM dan lain-lain, itu ambil saja. Karena apa? Karena dengan kita menduduki suatu jabatan yang kita bisa mengambil kebijakan, disitulah kita punya tempat untuk kita bisa melakukan perubahan atau melakukan kebaikan lagi. Kalau kita nggak ngambil posisi itu, kita bagaimana untuk menjadi perubahan atau menjadikan yang lebih baik, itu kan harusnya ngambil kebijakan itu dulu. Tentunya buat anak-anak muda jangan takut mengambil posisi pengambil kebijakan, di sekecil apapun itu ambil saja, karena di situ tempat kita bisa melakukan kebijakan untuk kebaikan kedepannya. Untuk anak-anak muda, apalagi khususnya perempuan, kita bergandeng tangan sama perempuan, harapannya kita tidak saling menjatuhkan. Betul. Kita harus bergandeng tangan, bersatu padu, karena dengan perempuan bersatu bersama-sama, saya yakin pembangunan di Indonesia ini luar biasa pasti akan, karena untuk ngomongin kesehatan, ngomongin pembangunan, itu tidak bisa lepas dari peran perempuan. Karena kesehatan saja kita tidak bisa lepas dari peran perempuan. Jadi perempuan ini sangat dibutuhkan dalam pembangunan di desa maupun untuk negeri ini. Jadi anak-anak muda, perempuan, ayo kita ngambil kesempatan, ngambil kedudukan, apapun itu, sekecil apapun ambil saja, seperti itu. Oke, untuk bikin sebuah perubahan pastinya. Nah, yang terakhir nih Bu, untuk seluruh masyarakat Desa Senggreng, apa harapan Ibu ke depannya, cita-citanya Ibu seperti apa, atau mungkin ucapan terima kasih boleh disampaikan ke masyarakat Desa Senggreng tercinta. Silakan Ibu. Iya, untuk masyarakat Desa Senggreng, saya berterima kasih sekali. Kita sudah bersama-sama selama 2 tahun ini membangun Desa Senggreng yang luar biasa, dari infrastruktur dan sumber daya manusia yang terus kita perbaiki. Harapannya kita terus bergandengan tangan untuk mewujudkan Desa Senggreng yang mandiri dan sejahtera. Seperti itu, terima kasih. Oke, luar biasa sekali obrolan kali ini bersama Ibu Rendita Witrayani Setiawan, Kepala Desa Perempuan, Kepala Desa yang muda, penuh inovasi dari Desa Senggreng, Kabupaten Malang. Nah, harapannya seluruh masyarakat yang nonton nih, Radar Malang People juga yang nonton bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil ide, bisa menyerap banyak ilmu dari sosok muda yang hadir di sebelah saya ini. Oke, Ibu Rendita, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih sudah mengajak kita dan sudah memberikan banyak inspirasi untuk kita semua, Ibu Rendita. Semangat Ibu. Sama-sama, semangat juga Mbaknya. Selamat mengemban tugas dan amanah ke depannya untuk seluruh Desa Senggreng. Thank you so much for watching. Saya Salma Kirana pamit, mohon undur diri dulu, dan juga Ibu. Terima kasih, saya Ibu Rendita. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Bye-bye. Assalamualaikum.